Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Di dalam pansus itu melalui paket yang tidak berubah. Artinya 5 partai pengusung 01 dan 03 bisa mengajukan satu paket kepemimpinan pansus, lalu kemudian setiap fraksi secara proporsional mewakilkan anggotanya menjadi bagian dari pansus tadi. Kecurangan itu secara paralel bisa menjadi bagian pembahasan di gugatan di MK dan di penggunaan hak angket lewat pansus tadi misalnya. Bedanya adalah di MK yang kemudian dituntut adalah yang menggugat, katakanlah 01 dan 03 ini yang akan menggugat. Itu tidak boleh punya Prabowo Sindrom. Prabowo Sindrom itu adalah kalah, tidak terima kekalahan, menggugat, tapi bukti nggak cukup. Saya sebut itu sebagai Prabowo Sindrom, karena 2 kali di 2014 dan 2019 itulah yang terjadi. Bang Yusril tahu persis itu soal itu. Nah, Prabowo Sindrom ini menurut saya tidak boleh diulang oleh 01 dan 03. Artinya mereka punya tanggung jawab sejarah yang sangat besar nih. Di sini juga ada wakil-wakilnya untuk menyiapkan bukti yang cukup sehingga kemudian ketika mereka bertarung di persidangan Mahkamah Konstitusi, kita tahu bahwa ini pertarungan yang memang layak. Jangan sampai kemudian yang terjadi adalah pertarungan seperti 2 pilpres sebelumnya gitu. Saya berbicara dengan tim hukum dari Prabowo Sandi yang 2019, ternyata kan C1 asli yang dibawa ketika mereka bertarung amat sangat terbatas. Jauh dari jumlah 800.000 lebih TPS. Nah itu di satu sisi Bang Karni. Di sisi yang lain, pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang memfasilitasi terjadinya kecurangan dalam berbagai bentuk, itu diungkap secara terbuka di proses penggunaan hak angket dan pansus itu. Disitulah semua itu dibeberkan. Sehingga dengan demikian sebetulnya secara kontekstual, kecurangan itu akan menjadi bagian yang sangat penting dari penyelenggaraan hak angket. Ketika misalnya polisi memang diduga melakukan mobilisasi elektoral, intimidasi dan seterusnya, diangkat secara terbuka forum resmi di penggunaan hak angket dan pansus itu. Lalu kemudian orang langsung bisa mendetailkannya di dalam pansus itu. Seberapa jauh itu berkaitan dengan kemungkinan perolehan suara atau hasil elektoral setiap kontestan. Nyambung. Begitu juga dengan bansos. Apakah memang kemudian teman-teman di DPR, terutama 5 fraksi yang mengusung 01 dan 03, memiliki bukti tentang misalnya saja personalisasi dan politisasi bansos. Ya di luar bukti-bukti yang dengan sendirinya terhidang, gitu. Seperti yang ditampilkan oleh pidato dalam kampanyenya Ketua Umum PAN yang beredar videonya itu, yang jelas merupakan upaya personalisasi dari bansos yang keliru. Nah, itu semua akan membuat nanti untuk pertama kali persidangan MK menyangkut gugatan hasil Pilpres tersokong oleh konteks yang sangat kuat lewat kerja yang dilakukan oleh DPR RI lewat penggunaan hak angket dan pansus. Jadi tidak benar kalau dibilang bahwa hak angket atau pembentukan pansus dan aktivasi pansus ini tidak akan ada gunanya berkaitan dengan kecurangan. Besar sekali gunanya. Karena dua pekerjaan ini berlangsung paralel. Tapi sekali lagi, ini ada wakil dari 01 dan 03 bersama kita. Yang saya sangat harapkan sebagai warga negara adalah please jangan mengidap Prabowo Sindrom. Karena mengidap itu berarti ya membuat apa yang Bang Yusril sudah sampaikan di beberapa tempat itu akan terjadi. Bahwa Bang Yusril sebagai pihak yang tampaknya akan wakili 02 nanti akan membuktikan bahwa nggak bisa ini gugatan ini diterima dan diproses dengan layak misalnya. Macam itu. Nah inilah yang bisa saya harapkan sebagai warga negara Bang Karni. Sekarang giliran. Sekarang saya kasih kesempatan ke politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus sebagai orang yang terlibat di lapangan. Ini ditepukin biar saya, apa ini maksudnya ini? Biar ngegas, saya udah capek ngegas karena boleh saya bilang pemilu kita kali ini pemilu yang paling brutal sepanjang sejarah. Pemilu paling brengsek dalam sejarah. Karena baru pemilu kali inilah saya menemukan bagaimana, dan bukan hanya saya, kita tinggal membuka media sosial, kita tinggal membuka media mainstream, kita bisa melihat perbincangan publik, bagaimana kekuasaan begitu eksesifnya dalam rangka menguntungkan salah satu kandidat dan merugikan kandidat-kandidat lain. Saya kira itu sangat telanjang. Ambil contoh sederhana saja apa yang dibongkar oleh podcast Bocor Halus tiap minggu yang tidak pernah ada bantahan atau klarifikasi. Kita lihat investigasi Tempo dan yang lainnya. Dan hari-hari ini kalau kita buka yang namanya TikTok atau yang lain, isinya semua tentang kekacauan yang terjadi dalam pemilu kita yang lalu. Belum pernah sepanjang sejarah kita melihat instrumen kekuasaan, aparat penegak hukum digunakan sebegitu masifnya oleh, boleh dikatakan, aktor-aktor pemerintah, aktor-aktor negara. Bagaimana kepala-kepala desa dimintai laporan pertanggungjawaban anggaran dana desa oleh Polda,
tanpa kejelasan asal-usul kenapa dipanggil. Bagaimana kepala-kepala desa ini didatangin dan ditanyain dan diintimidasi bahwa nanti akan diperiksa ini. Itu bahkan di Orde Baru juga nggak terjadi. Bagaimana dinas-dinas oleh pejabat gubernur, pejabat bupati, pejabat wali kota, menekan camat, lurah, dan sebagainya, sehingga harus melakukan kerja-kerja ekstra konstitusional dengan mendukung salah satu kontestan atau merugikan kontestan yang lain. Tentu kalau mereka ditanya, belum tentu mau bersaksi. Tapi ini kan seperti bau bangkai, ya, yang tidak kita lihat barangnya tapi baunya sampai kemana-mana. Dan hari ini itu menjadi pembicaraan publik di mana-mana. Sampai hari ini, padahal dunia sudah semakin canggih, penghitungan di tingkat kecamatan masih banyak yang belum selesai. Kenapa? Keluhan mereka setiap menginput nomor genap, itu dengan cepat sistem Sirekap ini jalan. Begitu masuk ke angka ganjil, ini error atau hang. Sehingga proses berlarut-larut. Ada yang membisikkan kepada kita karena ada algoritma yang terjadi di Sirekap itu. Sehingga harus bekerja dulu, pontang-panting untuk menyesuaikan dengan apa yang diharapkan oleh seseorang gitu atau sekelompok orang. Kita juga melihat keanehan ketika kemarin misalnya, kalau yang kita lihat itu, ini saya nggak tahu Bawaslu atau KPU itu mengundang ya lembaga-lembaga survei ya. Ini ada mengundang Profesor Roni Guci Rusli, pakar IT dan statistik UI yang ingin membedah tentang kesahihan quick count. Menurut apa yang dipublikasi di sini, tidak satu pun lembaga itu yang mau hadir. Tidak satu pun mau hadir. Aneh. Harusnya kalau mereka percaya pada metodologi, quick count itu dilakukan netral, pendanaannya bukan dari salah satu pasangan calon, melakukannya secara metodologis dan akademis, saya kira mereka harus hadir. Tetapi nggak ada yang hadir satupun. Sehingga kalau hari ini orang bertanya apakah quick count itu lalu dikaitkan dengan Sirekap yang amburadul itu ada hubungannya? Wallahualam. Karena kalau kita mau memakai logika penalaran yang sederhana saja, tidak perlu S2, S1 saja. Berbagai survei yang kita lihat benar dan yang kita punya, pasangan Prabowo Gibran itu di angka 43, 44, ya, dan mentok di 46. Dalam kondisi pasangan calon 01 dan 03 itu juga sudah ajak. Sementara undecided voternya sudah sangat rendah. Kemudian di hari H terjadi lompatan yang sangat signifikan, which is secara ilmiah mungkin Bung bisa menjelaskan bahwa kenaikan 1-2% itu dalam survei, dalam dunia nyata bukan hal yang mudah. Harus ada pull factornya atau push factornya. Itu belum pernah saya tahu, saya sebagai orang yang belajar tentang manajemen pemilu dan survei, sampai sekarang saya susah menalarnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu kemudian kan menjadi persoalan publik, sangat telanjang. Oleh karena itulah dibutuhkan yang namanya hak angket untuk menjawab banyak persoalan-persoalan. Saya bacakan saja karena saya bukan ahli hukum. Hak angket itu hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting strategis berdampak luas pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kalau kita lihat ya yang terjadi ya, tentu sangat banyak sekali hal yang bisa dipercakapkan di DPR. Tidak saja merujuk pada semua undang-undang dan kebijakan, melihat realita hari ini, tapi juga dalam rangka kita merancang masa depan. Karena menurut saya, mempercakapkan ini dalam forum DPR adalah hal yang konstitusional. Walaupun sekarang yang sangat gerah menurut saya justru orang yang di-framing sebagai pemenang pemilu. Saya bingung, sejak kapan hak angket menjadi drama yang begitu menakutkan? Dalam sejarah bangsa ini, sejak zaman Bung Karno, ya, hak angket selalu terjadi dari satu pemerintahan ke pemerintahan lainnya. Zaman Bung Karno tahun 50-an itu ada hak angket tentang penggunaan devisa. Ya, itu Undang-Undang Pengawasan Devisa tahun 1940. Zaman Bung Karno sudah ada hak angket. Zaman Pak Harto ada hak angket tentang Pertamina. Tidak ada masalah. Ya. Lalu zaman Gus Dur itu ada juga hak angket terkait Bulog Gate dan Brunei Gate. Tidak ada masalah. Pada zaman Ibu Megawati juga ada hak angket tentang dana non-budgeter Bulog. Dan yang paling banyak itu di zaman Pak SBY. Yang pertama, hak angket tangker Pertamina. Yang kedua, hak angket impor beras. Yang ketiga, hak angket penyelesaian kasus BLBI. Lalu hak angket DPT. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Aku
Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.